Janji kekal, nubuat Yesaya tentang anak Allah, diambil dari kitab Yesaya pasal 6 hingga 9. Di tahun meninggalnya Raja Uzia, saat bangsa Yehuda sedang berduka, ada seorang nabi yang setia bernama Yesaya. Dengan kesetiaannya itu, ia mencari wajah Allah, dan bahkan ia mengangkat pandangannya pada hadirat Allah. Dalam keheningannya itu, pandangannya tertuju pada sebuah penglihatan agung yang teramat luar biasa. Ia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang menjulang tinggi. Jubah kebesarannya memenuhi bait suci. Penglihatan ini bukan hanya sekedar pemandangan, tetapi sebuah pesan yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Setelah menyaksikan kemuliaan Allah yang tak tertandingi, hati Yesaya dipenuhi oleh rasa gentar dan kerendahan hati. Ia merasa tidak layak berdiri di hadapan kesucian yang begitu besar. "Celakalah aku!" serunya dengan suara gemetar. "Aku binasa karena aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam." Dalam pengakuan ini, terungkap jurang pemisah antara dirinya dan Allah yang kudus. Di tengah ketakutan dan rasa bersalah yang mendalam, kasih Allah terpancar. Seorang serafim terbang mendekat, membawa bara api yang menyala-nyala dari mezbah. Dengan sentuhan lembut, serafim itu berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Seketika itu, beban dosa yang selama ini menghimpit Yesaya terangkat, digantikan oleh harapan baru. Kejadian yang mengubah hidupnya ini mengantarkan Yesaya pada sebuah panggilan yang mendesak, yaitu panggilan untuk Yesaya menyampaikan pesan kepada penduduk Yerusalem bahwa Allah adalah Allah yang kudus, namun Allah juga adalah Allah yang penuh belas kasihan. Pesan itu juga menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan menebus dosa manusia dan menghapuskan kesalahan mereka. Setiap kata yang diucapkannya kini mengandung kekuatan ilahi. Harapan akan Mesias menjadi benang merah dalam kitab Yesaya. Dalam penglihatannya, ia menggambarkan Mesias sebagai raja, hamba, dan penakluk yang diurapi. Tiga peran inilah yang mengungkapkan sisi manusiawi dan ilahi dari Sang Juru Selamat. Masing-masing gambaran ini merepresentasikan harapan umat akan pemulihan dan keselamatan oleh Sang Juru Selamat. Nyatanya, Yesaya juga dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat. Dalam nubuatnya, Yesaya berbicara tentang seorang anak dari garis keturunan Daud yang akan datang membawa damai sejahtera abadi. Pada masa kemunduran iman bangsa Israel, ketika ketidakadilan merajalela dan rakyat kecil menjadi korban kesewenang-wenangan, Allah mengutus Yesaya untuk menyerukan pertobatan dan mengingatkan umatnya untuk kembali kepadanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Katanya dengan penuh keyakinan memberikan pesan pengharapan baru bagi bangsa Israel. Janji-janji itu akhirnya menemukan pengenapannya dalam kelahiran Yesus Kristus, Raja yang telah dijanjikan. Ia akan menjadi besar, kata malaikat kepada Maria. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Dalam kelahirannya, semua nubuat menjadi kenyataan. Ia adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Kesimpulan,
Pengalaman transformatif Yesaya membawanya dari kesadaran akan ketidaklayakannya di hadapan Allah yang kudus menuju penyucian dan panggilan untuk menyampaikan pesan Allah. Pesan Yesaya mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah itu kudus, namun juga penuh dengan belas kasihan. Penglihatan ini juga menubuatkan kedatangan Mesias, yaitu Sang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai, yaitu yang akan menebus dosa manusia dan menghapuskan kesalahan mereka. Dengan demikian, Yesaya menjadi harapan di tengah penghakiman, membawa pesan tentang pemulihan dan keselamatan bagi umat Allah. Lalu, apa sih relevansinya dengan kehidupan kita di masa kini? Kisah Nabi Yesaya bukan sekedar catatan sejarah, tetapi juga mengandung relevansi yang mendalam dan berkelanjutan bagi kehidupan kita saat ini. Sama seperti Yesaya yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kekudusan dan belas kasihan Allah kepada bangsa Israel yang mengalami kemerosotan moral pada saat itu, orang percaya saat ini, yaitu kita-kita yang percaya pada Allah, Sang Juru Selamat, juga dipanggil untuk memenuhi misi Allah dengan menyampaikan pesan pertobatan, keadilan, dan harapan yang serupa melalui Yesus. Selain itu, nubuat tentang Mesias sebagai Raja Damai yang lahir dari perawan Maria juga turut menggenapi harapan akan mujizat dan perdamaian. Lebih lanjutnya, pesan Yesaya juga relevan sebagai solusi bagi kemanusiaan, seperti kemerosotan moral, ketidakadilan, dan konflik saat ini. Kenapa? Karena di tengah dunia yang dilanda konflik, nubuat tentang Mesias membawa kedamaian abadi dapat memberikan harapan akan perubahan bagi dunia ini menuju ke arah yang lebih positif. Dalam konteks masa kini, pengorbanan Mesias juga mengajarkan empati dan saling menolong. Dengan demikian meneguhkan kasih Allah yang tak terbatas, yang tidak menelantarkan anak-anaknya walau mereka jatuh dalam dosa sekalipun. Karena itu, kisah Yesaya ini dapat membuka pandangan akan perjuangan untuk keadilan, sehingga kita dapat mewujudkan harmoni dan persatuan di dunia yang penuh konflik ini. Dengan demikian, kisah dan nubuat Yesaya bukan sekedar janji masa lalu teman-teman, tetapi sumber harapan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan masa kini. Kesetiaan Yesaya dalam menjalankan misi Tuhan dapat menjadi contoh bagi kita-kita, hamba Tuhan masa kini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian bisa mempelajari sesuatu dari kisah Yesaya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.